Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku di channel yang masih belum punya nama ini. Teman-teman semuanya, apa kabar? Apakah teman-teman di sana baik-baik saja? Mudah-mudahan ya teman-teman semuanya di luar sana, dimanapun berada, selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gimana teman-teman puasanya? Apakah masih lancar sampai hari ini? Gimana tarawehnya dan gimana ngabuburitnya? Aku berharap puasanya masih lancar ya sampai hari ini, dan mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini udah masuk ke pertengahan bulan Ramadan ya. Bentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya Allah. Oke teman-teman, seperti yang udah aku bilang di konten rekaman sebelumnya, bahwa ada yang ngasih saran untuk jangan, maksudnya bukan jangan sih, lebih ke teh coba untuk bikin atau lanjutin konten ngobrolnya atau konten ngobrolnya. Jadi jangan cuma sajak aja, bacain sajak atau bacain puisi aja katanya. Nah setelah aku pikir-pikir teman-teman, beberapa hari aku pikirin gimana baiknya, dan iya aku mungkin akan melanjutkan konten ngobrol ini, cuma sendiri aja ya gitu, nggak ada teman, tapi mungkin insya Allah ke depan ada teman ngobrolnya mudah-mudahan. Tapi untuk sekarang kayaknya aku bakalan ngobrolnya sendiri aja dulu gitu teman-teman. Jadi di konten rekaman aku yang sekarang, aku bakalan ngobrolin satu hal yang apa ya, maksudnya membawa satu topik, kemudian aku akan mengutarakan pendapatku mengenai topik tersebut gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke obrolannya ya teman-teman. Karena ini lagi di bulan puasa, kemudian kita juga udah ada di pertengahan bulan puasa, yang mana sebentar lagi kita akan menghadapi hari kemenangan atau hari raya Idul Fitri. Pastinya kalau hari raya Idul Fitri itu kita akan bertemu banyak sanak saudara, kemudian keluarga besar semuanya berkumpul, terus juga kita bakalan ya pokoknya melakukan hal-hal yang senang gitu ya, silaturahmi, jajan, kesana kemari, pokoknya berkunjung ke tempat-tempat keluarga kita gitu. Nah biasanya di momen-momen ini atau di momen-momen lebaran ini kita akan bertemu dengan banyak saudara, yang mana pasti akan mengeluarkan ataupun akan bertanya kepada kita ya. Mungkin ini adalah ketakutan ataupun kebimbangan kita semua, termasuk aku juga. Nanti ketika lebaran akan ada yang bertanya, kapan nikah, kapan punya anak, kapan lulus, kapan kamu kerja, kapan kamu bisa banggain orang tua, kapan yang lainnya gitu teman-teman. Aku yakin ini adalah permasalahan nasional, karena di media sosial lain juga banyak yang bikin kayak POV gitu. Kalau nanti kita dapat pertanyaan yang tadi aku sebutin, gini nih cara jawabnya. Jadi aku ngerasa bahwa wah ini mungkin ketakutan kita semua gitu, apalagi kita yang sudah di usia 23 tahun ke atas begitu ya. Di usia-usia ini memang kalau belum memenuhi standar orang-orang tuh kita akan selalu dipertanyakan begitu ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, mungkin itu bakalan jadi itu yang akan Astagfirullah gimana sih? Itu yang akan jadi topik pembicaraan kita pada konten rekaman kali ini. Gimana kalau kita dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Gimana cara menghadapinya dan gimana reaksi kita terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut? Nah teman-teman, menurut aku pribadi adalah sebuah hal yang wajar. Maksudnya wajar tuh bukan wajar kita untuk bertanya kayak gitu ya ke orang. Maksudnya adalah sebuah hal yang wajar ketika kita tinggal di sebuah lingkungan yang dimana sangat-sangat
menjunjung tinggi, bukan menjunjung tinggi, apa ya bahasanya tuh, kayak di lingkungan yang apa-apa tuh dibandingkan gitu loh. Kalau misalkan si A tidak sebanding dengan si B ya pasti bakal diomongin kayak gitu. Misalkan kita fokus ke satu aja, misalkan kita belum nikah nih ya, kita fokus ke satu pertanyaan, kapan misalnya kita nikah gitu kan. Nah, karena kita hidup di lingkungan yang percaya bahwa pernikahan itu harus disegerakan bagaimanapun kondisi dan keadaannya, maka adalah sebuah hal yang wajar pertanyaan kapan kamu nikah akan selalu keluar atau akan selalu dilontarkan kepada kita yang belum punya pasangan. Kayak gitu ya teman-teman. Kenapa ada menjadi hal yang wajar? Karena di kita budayanya menikah itu adalah sesuatu yang perlu secepatnya dilakukan gitu, perlu disegerakan. Memang benar kata agama bahwa pernikahan adalah sesuatu yang perlu untuk disegerakan. Tapi disegerakan di sini tuh kita nggak boleh salah paham. Disegerakan di sini adalah ketika kita sudah cukup ataupun sudah siap segala sesuatunya, sudah siap dalam segala aspek, maka memang harus disegerakan, jangan ditunda-tunda gitu. Nah tapi kalau misalkan kita belum siap dalam beberapa aspek, misalkan kita udah siap secara finansial tapi kita dalam aspek mental atau aspek yang lainnya kita belum siap, ya itu harus belajar dulu gitu, jangan sampai dipaksain. Makanya ketika kita belum punya pasangan, nah kita pasti akan dapat pertanyaan itu dan akan segera, kapan nikah? Ya secepatnya cari jodoh dong. Tuh orang lain mau udah punya anak, udah ini, udah itu. Itu adalah hal yang wajar akan kita dengar di lingkungan kita yang percaya akan apa yang udah tadi aku omongin, bahwa pernikahan itu harus disegerakan lah dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman, itu mungkin menjadi sesuatu yang horor mungkin ya buat kita yang belum punya pasangan, khususnya aku gitu yang udah seperempat abad hidup gitu. Jadi kalau misalkan ketemu sama, apalagi sama ibu-ibu yang udah pada sepuh begitu ya, pasti akan nanya kapan nikahnya ini dan sebagainya. Apalagi sekarang tuh kan orang-orang ataupun teman-teman kita yang di bawah kita tuh udah pada nikah. Wah itu jadi tantangan terbesar sih untuk aku pribadi ya. Tapi alhamdulillah sih kalau untuk di keluarga besarku sendiri nggak banyak sih yang suka nanya kapan nikah. Nggak terlalu banyak sih, ada cuman nggak terlalu banyak gitu. Tapi banyak dari luar keluarga gitu ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, gimana sih cara kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut? Aku tuh pernah baca satu buku judulnya Filosofi Teras. Mungkin teman-teman juga udah pernah baca buku itu. Ada satu chapter yang membahas tentang dikotomi kendali, atau dua hal yang bisa kita kendalikan atau yang tidak bisa kita kendalikan. Nah teman-teman, satu hal yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita ataupun apa yang bisa kita perbuat terhadap sesuatu. Nah, hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah perbuatan orang-orang ataupun hal-hal yang orang ingin ucapkan terhadap kita. Itu semuanya di luar kendali kita, teman-teman. Jadi kita nggak bisa marah sama orang yang nanya kapan sih kamu nikah, kapan kamu ini, kapan kamu itu, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa marah karena memang itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengatur orang lain harus seperti apa terhadap kita. Kita nggak bisa mengatur orang lain harus ngomongnya yang baik kepada kita, nggak bisa gitu. Karena itu di luar kendali kita. Tapi satu hal yang sepenuhnya ada dalam kendali kita adalah reaksi kita ataupun cara kita menghadapi hal tersebut. Jadi kalau misalkan kita dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, ada baiknya kita coba jawab dengan hal-hal yang baik aja, atau ada baiknya kita coba jawab dengan lelucon atau guyonan aja.
Supaya apa? Supaya kita jadi menang gitu. Karena ketika kita dilontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif kayak tadi, ya maunya mereka kita marah, kita ngamuk dan lain sebagainya, makanya mereka akan merasa menang gitu. Jadi teman-teman jangan biarkan orang lain menang, karena reaksi itu sepenuhnya ada dalam genggaman kita, sepenuhnya ada dalam kendali kita. Jadi ketika kenapa jadi belibet ya? Jadi ketika kita dapat pertanyaan kayak gitu, coba teman-teman jawab dengan sesuatu yang baik-baik aja, kayak misalkan iya doain aja ya gitu misalkan, atau misalkan kapan nih kamu nikah, kamu jawabnya coba gini, iya nanti kalau udah waktunya gitu. Kalau udah waktunya kan nggak akan ada yang bisa menghalangi gitu. Kita nggak pernah tahu ya kita kapan bakalan bertemu dengan separuh jiwa kita gitu. Nah hal itu adalah sesuatu yang bisa kita terapkan atau yang bisa kita coba untuk terapkan dalam hidup kita. Memang sepenuhnya aku juga belum bisa menerapkan hal itu. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak ada dalam kendali kita atau di luar kendali kita. Ya salah satunya adalah itu, pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari orang-orang ataupun dari mulut orang-orang di sekitaran kita. Pertanyaan yang ya membuat kita tidak nyaman, pertanyaan yang sedikit nyelekit ke hati gitu ya teman-teman. Tapi kita bisa melawan itu semua dengan cara kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya salah satunya adalah dengan memberikan jawaban yang baik-baik aja. Jadi jangan kayak misalkan teman-teman ditanya, nih kapan kamu lulusnya? Oke, atau tungguan we, atau kapan kamu nikah? Manakah dia jodohna? Dan mana mau diundang atau apa gitu kan? Jawaban-jawabannya misalkan kayak gitu. Jangan coba untuk menjawab kayak gitu, karena itu akan membuktikan bahwa mereka menang di atas kita. Tapi kalau kita coba untuk jawab dengan hal-hal yang baik aja ataupun dengan kalimat-kalimat yang baik aja, itu menunjukkan bahwa kita yang menang atau kita yang lebih tinggi daripada mereka gitu teman-teman. Jadi jawab coba untuk iya doain aja, iya nanti kalau udah waktunya, iya nanti nunggu takdir Allah aja gitu kan. Dan itu lebih enak didengar dan itu menunjukkan value kita lebih tinggi daripada orang yang memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu teman-teman. Ini juga menjadi hal yang aku takutkan sih. Maksudnya aku nggak cuma di Lebaran aja gitu kan ya, yang apa namanya, yang suka melontarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh nggak cuma di hari raya Lebaran aja. Makanya kalau aku pribadi sih sebetulnya udah lumayan terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan aku juga udah lumayan menerapkan trik dikotomi kendali ini untuk mencoba untuk menjawab ya yang jawab yang baik-baik aja atau jawab dengan lelucon-lelucon aja gitu. Jangan sampai kita terbawa emosi, karena itu yang mereka mau gitu. Itu yang mereka mau adalah kita emosi, kita marah, maka itu menunjukkan bahwa value kita lebih rendah dan mereka menang gitu teman-teman. Menurut aku ya, ini menurut aku sih, menurut pandangan aku maksudnya. Sekali lagi bahwa apa yang orang lain lakukan atau apa yang orang lain ucapkan itu di luar kendali kita. Atau mungkin teman-teman bisa gini nih, bilang ke orang yang nanya kayak gitu, kasih pemahaman atau kasih apa ya namanya tuh, iya kasih pemahaman bahwa kita tuh nggak pernah tahu kapan kita akan ketemu sama jodoh kita. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya gitu kan. Jadi jangan nanya kapan kamu nikah, soalnya aku juga nggak tahu kapan gitu. Kita cuma nunggu waktu dari Allah aja. Coba jawab kayak gitu teman-teman. Apakah mereka akan akan kembali bertanya atau diam tak berkutik? Aku pikir sih akan diam ya, karena aku juga pernah mengalami. Ada satu saudara aku, lumayan saudara dekat tapi nggak terlalu dekat banget. Dia nanya kayak kapan atau bawa gandengan atau apa gitu kan ya, atau kapan nih nikah, tuh udah kesusul lagi sama adik-adiknya gitu kan. Dan aku jawab dengan cara kayak iya bi punten, nggak tahu, aku juga belum belum tahu kapan, soalnya itu kan rahasia yang di atas, kita nggak bisa nggak bisa memprediksi kapannya gitu. Ditunggu aja, insya Allah kalau sudah waktunya pasti terjadi, aku bilang kayak gitu. Dan dia diam 1000 bahasa.
Maksudnya nggak bales lagi gitu kan dengan dijawab kayak gitu ya, karena memang seperti itu kan, memang kita nggak pernah tahu kapan kita akan bertemu dengan separuh jiwa kita gitu ya teman-teman. Atau mungkin teh gimana kalau misalkan kita ditanyanya kapan lulus kamu gitu kan, atau yang lagi skripsian atau yang lagi kuliah gitu ya, kapan lulus itu gitu kan. Kalau coba jawab yang baik-baik aja, iya di apa namanya, didoain aja, ini lagi proses kok gitu kan. Pakai ya ucapan-ucapan ataupun kalimat-kalimat yang baik aja supaya menunjukkan high value diri kita gitu teman-teman. Atau mungkin ditanya kapan kerja ngasilin uang ini itu, ya jawab seperti yang sebelum-sebelumnya aku bilang, jawab dengan kalimat-kalimat yang baik. Iya, doain aja, ini juga lagi berusaha cari kerjaan yang baik dan bagus gitu teman-teman. Itu sih teman-teman, gak kerasa ya kayak ngomong tuh, kayak barusan ngomong tuh tapi udah 16 menit aja gitu. Aku tuh suka takut kalau di atas 20 menitan, takutnya maksudnya takut kelamaan dan takut ngebosenin gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh pengennya kontenku baik sajak ataupun yang ngobrol ini pengen di bawah 20 menit gitu loh teman-teman. Jadi mungkin itu aja sih pendapatku tentang gimana cara teman-teman menghadapi pertanyaan kapan nikah, kapan kerja, kapan lulus, kapan gitu teman-teman. Coba jawab dengan ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang baik supaya menunjukkan value diri kita yang lebih tinggi. Ingat bahwa ucapan orang lain, perlakuan orang lain ada di maksudnya ucapan orang lain apa tadi? Ingat bahwa ucapan orang lain, kemudian perilaku orang lain itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang ingin kita dengar, apa yang ingin kita dapatkan dari orang lain. Seperti itu teman-teman. Itu mungkin pendapat aku tentang topik yang tadi. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ataupun semoga teman-teman bisa mengambil secercah hikmah ya, dan semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman nanti di momen lebaran ketika teman-teman mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu ya teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Oh iya, tadi belum mengucapkan terima kasih ya untuk semua teman-teman yang sudah mampir dan sudah bersedia mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih banyak.